Ya, ada Bu. Ada Bu. Oke, berarti tadi piket ya? Iya Bu. Oke. Tolong ketua kelas sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ikuti. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita belajar doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Aldo. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Angga Bu. Apa? Siapa lagi? Fatih Bu. Sakit. Oke. Nah, semuanya apakah masih semangat? Masih. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Lihat Kak, materi kita sebelumnya itu membahas mengenai apa? Ayo boleh angkat tangan sekalian. Oke, boleh Aldo. Minggu itu membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Oke, tepat sekali ya Aldo. Nah, masih ingat Kak? Apa itu semangat dan komitmen kebangsaan? Ada yang masih ingat? Oke, mungkin Ibu ulas sedikit lagi ya. Nah, jadi semangat dan komitmen kebangsaan adalah kesadaran dan tekad yang dimiliki dalam diri setiap warga negara untuk memiliki rasa mencintai, setia, dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan ini juga mencerminkan rasa kesatuan, dan tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sebelumnya juga Ibu telah menjelaskan terkait bentuk dari komitmen kebangsaan ini, yaitu seperti cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan lain-lain juga. Nah, minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan mengenai tujuan dan peran dari semangat dan komitmen kebangsaan. Ada yang bisa menyebutkan apa tujuan dan peran dari semangat dan komitmen ini? Oke, boleh lihat. Untuk meningkatkan kesadaran nasional Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ayo. Oke, Sri. Meningkatkan persatuan Indonesia. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu biar ini. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan menggunakan media ajar, yaitu menggunakan Rolex Smart. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran menggunakan ini, Ibu akan menjelaskan dulu terkait teknis dari penggunaan media ini. Nah, jadi kan pembelajaran sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok ya, dan sudah Ibu beri tugas juga kepada kalian untuk mengamati kegiatan lingkungan di sekitar kalian. Nah, itu sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Oke, nanti tolong setelah selesai pembelajaran dikumpulkan dan taruh di meja Ibu ya. Tolong ketua kelas ya. Untuk Ibu menjelaskan, kita bentuk kelompok dulu ya, seperti kelompok yang kemarin. Silakan bentuk dulu. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk nge-spin ya. Nanti misal anggotanya nge-spin dapat nomor 7. Nanti ini ada soal, kalian harus menjawab soal dari sini. Nah, soalnya itu seperti benar atau salah. Ibu jawabkan dulu kan. Nah, jadi soalnya misal benar atau salah bahwa sila kelima Pancasila adalah persatuan Indonesia. Jadi jika menurut kalian jawaban itu benar, maka berdiri. Jika menurut kalian jawabannya salah, itu tetap duduk ya. Apakah sudah paham caranya? Oke, pinter. Ibu, boleh ditanya tidak? Iya, boleh Sri. Nah, jadi perwakilan kelompok itu yang memimpin, terus yang duanya ini tegak gitu ya? Enggak, seperti ini. Anggota spin sudah dapat nomor, silakan kembali duduk lagi. Oke, Bu. Oke. Kelompok 1 silakan. Ini momen. Nomor 5. Oke. Silakan duduk. Udah siap? Ya. Berarti ini saya
nanti langsung itu saja ya. Ya. Benar atau salah? Siswa yang rajin belajar otomatis memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Oke, jika menurut kalian jawabannya benar, maka silahkan berdiri. Dan jika menurut kalian salah, silahkan duduk ya. Tetap duduk maksudnya. Nah, saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Wow, jadi kompak ya. Benar semua. Oke, sampai yang bisa masih pendapat kenapa benar? Karena siswa yang rajin belajar itu memiliki tekad yang tinggi. Oke. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Enggak. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Salah semua. Ya, salah semua. Jadi gini ya, silahkan duduk. Nah, jadi pertanyaannya sedikit menjebak ya. Nah, jadi siswa yang rajin belajar itu belum tentu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kenapa? Karena rasa nasionalisme itu tumbuh bukan hanya bagi orang-orang yang rajin belajar saja, bukan orang-orang yang pintar saja, tapi rasa nasionalisme itu memang benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Oke. Ya boleh kelompok 2 silakan maju perwakilan gambar ini. Sini ya Bu. Ya. Satu. Ya, nomor 1. Satu lagi gue. Oke, terima kasih. Nah, ini mudah ya pertanyaannya nih. Oke, jadi benar atau salah bahwa menghormati perbedaan pendapat merupakan bagian penting dari nilai demokrasi dalam konteks kebangsaan. 1, 2, 3. Wah, kompak banget ya dua kelompok ini. Oke, jadi jawabannya benar. Yeay. Jangan nomor 1. Nomor 2 Ibu. Kami 1. Kami. Iya. So, pas ya. Oke, 8. Coba, ini pertanyaannya menarik loh. Jadi soalnya benar atau salah bahwa kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Oke, udah siap? Udah siap? 1, 2, 3. Oh, sendiri nih jadi yang memilih jawaban benar. Jawabannya benar. Kenapa kamu Salah jawabannya. Oke, dan Sri memberikan pendapat itu ya, mengapa dia menjawab jawaban benar. Oke, profesor. Karena Bu, dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang kita dapat memudahkan kita dalam pekerjaan untuk mendapatkan informasi Bu. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi kita itu bisa membuat kesatuan Bu. Jadi teknologi itu sangat penting Bu. Benar Saya boleh dengar Ibu. Itu kan dengan berkaitan dengan nasionalisme, apa kaitannya? Kan kalau misalnya teknologi itu kan bisa jadi ancaman dan otomatis rasa nasionalisme anak bangsa tuh semakin menurun. Setuju? Setuju kan? Jadi satu kelompok tapi ada yang bukan begitu jawabannya. Oke, apa Farah penjelasannya? Menurut saya Bu ya, kemajuan teknologi ini bisa dapat menghambat rasa nasionalisme karena seorang itu bisa dikatakan menghambat nasionalisme jika ia menggunakan teknologi dengan dampak negatif. Saya Bu, Ya boleh sih. saya tidak sependapat Bu karena bila kita menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijak, maka itu akan menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi. Saya tuh ini pro kontra ya berarti boleh. Tapi Bu, kebanyakan teknologi itu bisa menjadi dampak negatif bagi anak bangsa Bu. Kayak misalnya akses yang negatif, hal-hal yang negatif. Karena Bu, sekarang kan banyak penyelewengan tuh Bu, karena kemajuan
bijak. Betul. Tapi Bu, jika kita menggunakannya dengan bijak, maka kita akan menciptakan hal yang baru, yang lebih positif. Kecuali yang menggunakan teknologi tidak benar itu adalah oknum tersendiri. Jadi penggunaan teknologi itu ada di diri masing-masing, Bu. Oke, luar biasa sekali ya, murid-murid ibu ini sangat pintar. Nah, dari sini sedikit ibu jelaskan dulu ya terkait jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu benar. Yeay! Oke, memang tidak salah ya pendapat dari teman-teman semuanya. Kalau teknologi itu juga bisa menjadi penghambat. Namun dalam konteks ini, teknologi itu sendiri bisa sangat membantu untuk meningkatkan persatuan. Kenapa? Karena kalian pastinya punya sosial media kan? Nah, dan itu juga kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan teman kalian yang mungkin berbeda agama, berbeda suku. Nah, hal itulah yang bisa menyebabkan persatuan. Jadi teknologi itu memang dapat berdampak negatif, tapi benar kata Sri tadi itu tergantung oknum, tergantung diri kita. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Jadi memang teknologi ini semakin dia meningkat, memang kita harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Baik, itulah pembelajaran kita menggunakan Android Smart ini. Jadi ibu akan mengumumkan nih poin dari hasil kita kuis tadi. Jadi poin yang paling banyak itu diraih oleh kelompok 2. Itu 8 poin, sedangkan kelompok 1 itu sebanyak 6 poin, beda 2 sebenarnya. Jadi silakan untuk kelompok 2 maju, ibu ada sedikit hadiah. Ini puasa itu. Makasih Bu. Lupa ya. Makasih Bu. Silakan Bu. Beri tepuk tangan dulu. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sedikit ibu simpulkan ya terkait pembelajaran kita minggu kemarin dan pada pembelajaran tadi. Nah, jadi menjaga Indonesia tetap bersatu itu tentu saja butuh semangat kebangsaan yang kuat dari kita semua. Nah, jadi kita harus saling menghormati perbedaan, mengutamakan persatuan, dan selalu ingat sejarah perjuangan kemerdekaan. Dengan begitu, Indonesia akan tetap aman dan damai. Paham semuanya? Paham. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini? Tidak. Berarti sudah jelas semua ya. Baik, ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik ya. Gimana pembelajarannya? Cukup menyenangkan? Oke, mungkin minggu depan kita akan membuat pembelajaran lebih menarik lagi dari ini ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita baca sesuai dengan keadaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.